Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lillazina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa aswajum mutahharatun wa ridwanu minallah wallahu basirun bil ibad. Shadaqallahul azim. Yang kita hormati Bapak Pengurus PHI Kecamatan Pasaman beserta seluruh perangkatnya. Kemudian yang kita hormati bapak-bapak para haji dan ibu-ibu para hajjah. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang berhadir dalam ruangan masjid yang dirahmati Allah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia kepada kita semua. Pada pagi hari yang cerah ini, kita dapat berkunjung, duduk dalam rumah Allah dalam rangka ibadah, melakukan kegiatan keagamaan, mengisi rohaniah kita dengan siraman-siraman ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis Rasulullah. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, Allah memberikan penilaian kepada kita, dijadikan amal saleh dan memberikan rahmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membimbing umat manusia dari alam kejahilan kepada alam yang berilmu, kepada alam yang bertauhid, menyembah Allah Tuhan yang Esa, Allah Tuhan yang satu, Allahu Ahad, Allah itu Esa. Mudah-mudahan bapak-bapak ibu-ibu yang terhormat, kita akan tetap istiqamah sampai kepada akhir hayat kita dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah tersebut, yaitu agama Islam, agama yang sangat kita cintai. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin kaum muslimat yang berbahagia, manusia dalam hidup mereka, tiap-tiap kita memang sibuk, banyak urusan yang bersangkut paut dengan urusan dunia, yang kadang-kadang kesibukan dunia melupakan kepentingan akhirat kita. Banyak orang begitu Pak Ibu. Mungkin kadang-kadang termasuk awak. Tapi mudah-mudahan Allah tidak memberikan sifat yang seperti itu kepada kita. Nah, bapak-bapak ibu yang terhormat, padahal Nabi berikan bimbingan kepada kita manusia, ya'mal lid dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Apa kata Nabi? Bekerjalah untuk urusan duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya, dan beramallah untuk urusan akhiratmu
seolah-olah kamu akan mati besok pagi. Nah, itu pendidikan dia Pak Ibu. Ya. Kalau mengerjakan urusan dunia memang kita harus sungguh-sungguh. Kalau tidak akan berhasil. Tapi harus kita bagi waktu. Di waktu menghadap urusan akhirat, seolah-olah kita akan mati besok. Dan itu terbukti dalam jamaah kita Pak Ibu. Ya, konon-kononnya almarhum yang disabui Pak pengurus tadi sedang sibuk mengurus pemotongan korban pan yang meninggal. Nggak ada sakit. Patang ambo dibawa dari jamaah Majelis Taklim Masjid Agung untuk bertakziah ke rumah beliau. Patang Pak Ibu. Nah, jadi tidak ada sakit. Oh nyokap awak kan sehat alun tantu. Ya, ambo sampaikan patang dalam pengajian firman Allah, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal manusia itu tidak dapat diundur barang sedetik dan tidak dapat dicepatkan walaupun 1 detik. Ya, termasuk awak Pak Ibu, termasuk siapa saja, seperti buah kelapa, mumbang jatuh, kelapa jatuh, yang muda jatuh, yang tua jatuh, yang muda mati, yang tua mati, ya. Laki-laki mati, perempuan mati, orang biasa mati, orang pejabat mati, kan? Tidak ada batasnya kalau kematian. Maka dengan itu tidak ada batas bagi orang untuk melakukan amal kepada Allah. Orang bansai harus beribadah, orang kaya beribadah. Ya, orang biasa harus beramal, orang punya pejabat jabatan tinggi harus beramal juga. Oh, ini pejabat tidak perlu beramal, masuk neraka nanti. Jadi tidak ada batasnya kalau kewajiban kepada Allah. Nah, mari kita pegang teguh Pak Ibu. Ya, siang kita jadikan tungkek, malam kita jadikan pakalang. Itulah yang akan menyelamatkan hidup kita di dunia dan di akhirat. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, Allah telah menggariskan dalam Al-Quran bahwa Allah ciptakan lapangan kehidupan, lalu Allah jadikan indah dalam pandangan manusia. Banyak lapangan kehidupan yang kita miliki, yang kita punyai, indah dalam kehidupan kita. Iko Allah katakan Quran. Apa nak kata Allah? Bacakan ayatnya. Pak Ibu, Ali Imran ayat 14. Apa nak kata Allah? Zuyina linasi hubus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minaz zahab wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal hars. Apa nak kata Allah? Dijadikan indah dalam pandangan manusia. Apa dia? Keinginan kepada wanita, perempuan. Jadi perempuan kok indah menurut pandang orang laki-laki. Ya. Kemudian wanita memandang laki-laki sesuatu yang indah. Boleh Ibu. Sehingga saling melihat indah, saling amuah keduanya. Yang pedusi amuah ke laki-laki, yang laki-laki amuah ke pedusi. Ujungnya apa? Kawinnya. Berdiri rumah tangga. Kan betul kan? Tidak bisa kita bantah. Yang kedua, apa yang kata Allah? Wal banin. Indah pandangan kita melihat anak-anak, zuriat, keturunan. Itu adalah ketetapan Allah. Jadi kalau ada orang yang banci, marah, tidak suka mencela anak, itulah tidak normal lagi Bapak Ibu. Ya, banyak anak-anaknya tapi tidak suka mencela. Dicampakkannya ke dalam tong sampah, dia nyuikannya ke banda, ya enggak, ditinggalkan di tepi jalan. Itu sudah tidak normal. Yang normalnya apa? Nampak anak indah dalam pandangan. Itu Allah yang bilang. Yang ketiga, apa yang kata Allah Ta'ala? Wal qanatiril muqantarah. Orang memandang indah harta benda, minazab wal fiddah,
apakah harta bendanya itu dari emas atau hartanya itu dari perak. Ameh perak indah. Ya. Sehingga ibu-ibu suka pakai ameh. Ibu suka pakai ameh tak? Suka kan bukan? Jari pakai ameh, tangan pakai ameh, telinga pakai ameh, lihi pakai ameh. Hidung? Kalau orang India hidung pakai ameh. Ya. Kaki pakai ameh, galang kaki namanya. Nah, suka orang dengan ameh. Ndak ada ameh perak lah. Daripada ndak ada ameh biarlah perak aja cukup lah. Nomor 2 harganya. Itu ketetapan Allah, orang pandang indah. Ya. Kok dapatnya tiang musaji ku ameh ndaknya? Tiang rumah wa ameh ndaknya? Karena indah dipandang mata. Nah, Pak Ibu. Lalu Allah katakan wal khailil musawwamah, kuda pacuan, kuda peliharaan. Diibaratkan kudo tu karena dulu di waktu ayat Al-Quran ku turun, kendaraan orang banyaknya kudo, disebut kudo pacuan, kudo kendaraan. Kini kudo tu lah jadi Innovanya. Tahu Innova? Lah jadi Rusnya, lah jadi Avanzanya, lah jadi Fortunernya, lah jadi Pajero-nya. Ya, indah. Memang tergilo-gilo orangnya Pak Ibu. Cuma kadang-kadang gilo-gilonya tak dapat dah. Terpaksa sabar. Ya. Nah, itu Allah yang tetapkan. Begitulah keadaan hidup manusia. Lalu Allah katakan wal an'am, orang mandang indah binatang ternak peliharaan mereka. Ya. Kalau di muko ditanam bunga, Ibu, banyak-banyak di rumah awak. Tanam bunga warna merah, warna hijau, warna kuning. Di belakang ada kandang burung. Ya enggak? Ada kandang kelinci. Ya, binatang-binatang mainan, binatang-binatang ternak. Ada ayam siku harganya 50 juta. Rupanya ayam aduan. Ayam untuk balagu. Ya. Ada murai dalam sangka, murai berkicau-kicau itu pandai, berkicau-kicau harganya 50 juta siku. 5 balai juta siku. 5 balai juta siku. Ya. Kalau dia pergi ke Ambo, jangka 5 balai juta lah. 1 ibu dah terlalu amalin. Sebab gunungnya tak ada. Di Ambo tak ada gunungnya, Ibu. Orang yang hobi itu ada gunungnya nyudang suaranya. Oh, indah sekali, indah. Nah, itulah manusia. Yang terakhir kata Allah apa? Wal hars, manusia pandang indah sawah ladang mereka. Sawah ditanam padi ladang, ditanam sawit, coklat, sayur, buah-buahan, dipandang indah. Nah, tapi Allah katakan apa kata Allah? Zalika mata'ul hayatid dunya. Semuanya itu adalah kesenangan hidup di dunia. Jadi, tidak ada kesenangan hidup di akhirat. Kesenangan hidup di dunia. Akhiratnya nama, tunggu dulu. Pak Ibu, kok dunia kok? Rumah yang gadang itu dunia. Kabun yang laweh itu dunia. Kendaraan yang bagus itu dunia. Kesenangan hidup di dunia. Kan iya kan? Ada orang pakai oto masuk kubur. Ada masuk pakai oto masuk kubur? Tidak kan? Membawa jenazah ke kubur ya pakai oto. Lah tiba di kubur, masuk kubur, ndak ada pakai oto. Nah, itu ingat itu Pak Ibu. Nah, itulah perhiasan hidup di dunia, bukan perhiasan hidup akhirat. Bukan perhiasan hidup di kubur, tapi perhiasan hidup di dunia. Nah, Allah tanya awak Pak Ibu lewat lisan Rasulnya. Allah tanya lewat lisan Rasulnya. Apa kata Allah? Qul a'unabbiukum bi khairin min zalikum. Katakan ya Muhammad, kata Allah kepada Nabi. Apa yang mau dikatakan? Maukah kamu aku kabarkan kepadamu
Aku katakan kepadamu yang lebih bagus daripada kehidupan dunia itu, yang lebih bagus daripada perhiasan dunia itu. Ada yang lebih rancak pada itu, yang lebih elok pada itu, yang lebih besar manfaatnya, tapi untuk kehidupan akhirat. Ya Bu? Kalau yang tadi yang bos sabik tadi itu kan perhiasan hidup di dunia. Zalika mata'ul hayatud dunia. Itu semua kata Allah perhiasan hidup di dunia. Yang lebih dari itu apa? Wallahu indahu husnul ma'ab. Yang lebih rancak dari itu adalah tempat kembali yang paling bagus itu adalah Allah. Allah tempat kembali yang paling bagus. Apanya? Allah tempat kembali yang paling bagus tu. Nabi katakan kawa diperintahkan Allah, a'unabbiukum bi khairin min zalikum. Maukah kamu tu aku tunjukkan yang lebih bagus daripada itu? Bagi siapa bagusnya? Bagi siapa lebih eloknya? Lillazina taqaw inda rabbihim. Bagi orang yang bertakwa kepada Tuhannya. Kok bertakwa ke Allah Bapak Ibu, dikerajokan perintah Allah dengan benar, ditinggalkan larangan Allah dengan benar, itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Dunia kok kelenyapnya. Dunia darul fana. Dunia itu ada tempat yang akan lenyap. Wal akhirah darul baqa. Akhirat adalah tempat yang kekal dan abadi. Pilih yang kekal, pilih yang lenyap. Jadi, kalau pilih yang lenyap, dunia aku akan lenyap, awak akan hilang. Ya, dunia akan hilang. Semua yang kita miliki akan hilang, akan lenyap, semuanya hancur. Ya, yang kekal, yang baqa sifatnya itu kehidupan akhirat, Pak Ibu. Apa kehidupan akhirat yang kekal? Idui selama-lamanya di akhirat. Kalau mudo selama-lamanya di akhirat. Jadi apa-apa kini kau walaupun awak lah tua Pak, ya meninggal awak nanti di akhirat mudo beliau. Barang umur awak di akhirat, rata-rata umur orang dalam surga antara 30 dengan 33 tahun. Sandiang kuat bana, sandiang sehat bana, mu umur 33 tahun lah, ya sedang kuat, sedang segar bugar. Itulah umur orang surga. Ndak amuh tua-tua leh, mudo salamu-lamunya Ibu. Jadi sifatnya abadi, ya. Kalau sanang selama-lamanya. Kalau mudo selama-lamanya. Kalau hidup selama-lamanya, ndak ada mati-matinya leh, ya. Kemudian ndak ada orang sakit sinan. Kalau di dunia aku ada orang sakit, banyak sakit kepala, sakit hidung, sakit mulut, sakit punggung, sakit pinggang. Di akhirat dalam surga orang tak kenal sakit, semuanya sehat dan sehat selama-lamanya. Aku yang dipikirkan waktu maka kita tengok ulama-ulama awak Pak Ibu, kalau beribadah punya asyik-asyik beribadah banyaknya. Inyo kana hidup akhirat kau ndak manga-manga kehidupan dunia aku dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Lalu nyo cari akhirat, sumayangnya banyak, zikirnya banyak, doanya panjang, baca Qurannya banyak, ya. Saboknya mementingkan ibadah akhirat. Saboknya tahu keutamaan akhirat, ya. Ndak ada arti apa-apa dunia kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Pernah suatu hari ya Bapak Ibu, Nabi Musa mencari Nabi Khidir di tepi laut untuk dijadikannya guru atas perintah Allah Ta'ala. Lah basuh Nabi Khidir, ya, diagialah syarat Nabi Khidir. Kalau ingin berguru kenyo ada syaratnya. Apa syaratnya? Engkau ikut aku berjalan, tapi jangan pernah bertanya dalam perjalanan itu. Ya, sanggup nak? Anak kecil Musa, oh sanggup. Tapi nanti tidak sanggup itu Bapak Ibu. Tapi ambo bukan ceritakan sanggup tidak sanggupnya. Yang mau ceritakan satu pemandangan. Ya, naiklah mereka ke atas kapal.
Maka nampak dek Musa satu ekor burung bertengger di atas kapal, lalu inyo menyelam ke dalam air, cip masuk ke air, kemudian naik lagi bertengger di atas kapal itu kembali. Anak kecil Nabi Khidir, wahai Musa, engkau lihat tak burung tu dimasukkannya paruhnya ke laut, lalunya keluar balik, lalunya bertengger di atas kapal, tinggallah satu tetes air di paruhnya. Tahu engkau artinya tak? Tidak tahu nak kecil Musa, nak kecil Khidir, Bapak Ibu. Itulah perumpamaan dunia dan akhirat. Ya, air yang setitik yang laki di ujung paruh burung tu, itulah dunia dengan segala isinya. Dan air yang tinggal dalam lautan yang maha luas itu, itulah kehidupan akhirat yang akan Allah berikan kepada hamba-hambanya dan segala macam bentuk kenikmatannya. Jadi barang harganya di dunia ke bo? Setitik air. Kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat seperti lautan yang maha luas. Kini ke nak kaja air setitik, nak kaja lautan luas, terserah dia awak. Tapi nyatanya orang mati-matian mengajar air yang setitik tu. Tapi tidak peduli saja kepada lautan yang luas, yang bisa disawu airnya, yang bisa dijadikan mandi, ya nak? Kok salah prinsip namanya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, jadi bagi orang yang bertakwa, ya, kehidupan di sisi Tuhannya itulah yang dia utamakan. Ya, dengan tidak meninggalkan kehidupan dunia. Ndak lo boleh kita tinggalkan kehidupan dunia. Awak di dunia gini, segala macam yang dibuat termasuk ibadah pakai modal, ya ndak? Modal tu dunia tu. Ya, bali goreng pakai kepiang tu dunia. Pergi ke Makkah pakai kepiang tu dunia, ya ndak? Pergi wirid naik onda tu dunia. Mali onda tu pakai kepiang. Awak sendiri yang pandai membuat onda lain. Ya, yang pandai membuat onda Jepang tu. Itu contohnya Bapak Ibu. Maka dengan itu dunia itu penting, tapi jangan sampai, ya, jangan sampai kita tak kicuak tinggal akhirat awak gara-gara mengajar dunia. Ikulah orang yang besar kesilapannya Bapak Ibu. Nah, kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia, maka dengan itu kita pusatkan pikiran, ya, kita fokuskan apanya? Cari dunia, cari akhirat. Ya, cari akhirat, cari dunia. Jangan pernah dipisahkan. Ya, jangan pernah dipisahkan, tapi kumpulkan kedua-duanya. Sebab itu kecek Nabi. Ya, laisa bi khairikum man tarakud dunya li akhiratihi. Bukanlah dikatakan suatu kebaikan bagi orang yang cari dunia dengan meninggalkan akhirat. Wala li akhiratahu li dunyahu, atau dicarinya akhirat ditinggalnya dunia. Ele dicarinya akhirat tinggal dunia ndaknya. Bapak Ibu, dari pagi sampai sore berzikir di mihrab. Ya, Allah 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 Allah. Ya. Ndak bisa, awakku butuh makan, butuh minum, butuh mandi, butuh pakaian, ya ndak? Lama bana kau pakai dipakai baunya. Ndak bisa dipakai le cuci ndaknya. Ndak mau cuci dengan air saja pakai sabun. Ya. Pakai sabun terbalik. Ndak perlu sabun baru cuci ke. Itu orang sasek namanya. Ya. Orang sasek ndak perlu mandi ke dah. Nah, itu orang sasek, maaf boleh ndak perlu mandi. Mandi itu kebersihan, bersih itu disyariatkan dalam Islam. Itu pandangan agama awak. Nah, kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia, kemudian Allah katakan jannatun tajri min tahtihal anhar. Baik bagi orang-orang yang bertakwa, kehidupan akhirat itu, ya, yang di dalamnya ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ambo katakan tadi kekal abadi, aku ayatnya. Ya. Kalau lama masuk dalam surga, apa nak kata Allah? Khalidina fiha, dia akan kekal dalam surga itu.
Itu kekal enggak kekal? Kalau kekal tuh enggak ada rusak-rusaknya le Bapak Ibu. Kalau kekal tuh utuh selama-lamanya tuh yang kekal. Ya. Kalau berubah hanya baru tolong kekal itu. Awak di dunia aku berubah, sebab di dunia aku enggak kekal tuh. Berubahnya. Baru lahir dulu kanak-kanak. Kemudian jadi anak-anak. Kemudian jadi remaja. Kemudian jadi pemuda atau pemudi. Kemudian jadi dewasa. Kemudian jadi orang tua. Itu namanya berubah, tidak kekal. Akhir-akhirnya apa? Dari hidup pindah kepada mati. Itu tidak kekal. Tapi dalam surga itu kekal. Khalidina fiha. Kekal di dalamnya. Kemudian dalam surga itu Pak Ibu. Aku seketik sih kau. Tidak bahas-bahas dah. Apa ya? Nang kecil Allah wa aswaju mutahharatun wa ridwan minallah. Ada istri-istri yang suci yang menjadi karunia dari Allah. Jangan ditanya oleh ibu-ibu, laki atau Ustaz? Ibu nama kalah Pak ibu ya. Nah, kalau ada bidadari istri-istri yang suci bagi suami dalam surga, hanya ingin lo ada suami-suami yang suci. Ya. Sampai bidadari, enggak ada bidadara sana Ustaz. Nah, Bapak Ibu, alun ado bersuara dalilnya lebih itu. Ya. Alun ado bersuara dalilnya. Cuman itulah kenyataannya. Yang jalai ibu lah nanti yang jadi ratu dalam sorga, yang jadi ketua, yang memerintah para bidadari, dan bidadari itu hanya melayani kepentingan-kepentingan tuannya. Nah, enggak cemburu ada kayaknya banyak awak seorang kan ada pikiran itu kan. Nah, laki awaknya melayani. Di sini anda ada cemburu siko doanya. Ya, dia te dunia ko yo saki, ya enggak? Sanang, merana. Itu adanya dia te dunia. Cemburu, sakit hati, muntah darah, itu ada di dunia. Dalam surga tidak ada orang cemburu, tidak ada marah, tidak ada emosi, tidak ada. Ya, hidup orang di surga itu ibu tenang, damai, dan merasakan bahagia. Yang terucap dari mulut-mulut mereka, Alhamdulillah, Alhamdulillah, syukur kepada Allah, syukur kepada Allah. Apa syukurnya? Syukurnya lah masuk surga. Nah, jadi yang pikir-pikir macam-macam je lah. Aduh ibu-ibu tanya kembo itu. Cuma ibu-ibu kok dia orangnya memang istimewa, elo-elo, ndak ada bertanya itu dah. Kalau jamaah lain minta ampun. Kalau dibahas kok Pak Ibu. Nah, banyak yang bertanya. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia. Lalu Allah katakan termasuk yang terbaik itu adalah allazina yaquluna, yaitu orang-orang yang membaca doa, berdoa kepada Tuhan. Apa doanya? Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Ada orang doa ke Allah, iku orangnya orang elok. Apa doanya? Rabbana innana amanna. Ya Allah, ya Tuhan kami telah beriman. Kami sudah sangat percaya. Awak beriman tak? Beriman. Berarti awak termasuk dalam golongan orang yang elok. Faghfir lana dzunubana. Ampunkan ya Allah dosa-dosa kami. Wa qina azabannar. Dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Acok-acok berdoa Pak Ibu, minta masuk surga dan minta jauh dari neraka. Kalau doa yang lazimnya selamat dunia, selamat akhirat. Dihindarkan dari siksa api neraka. Namanya doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Baca doa tu acu-acu. Pana Aisyah tanya ke Nabi, ya. Iko berkenaan dengan problem Lailatul Qadar di bulan puasa. Anak ke Aisyah, ya Rasulullah, kalau turun kamu Lailatul Qadar, apa yang kamu minta ke Allah? Aisyah pun tanya itu Bapak Ibu. Nah,
minta kayu rayu kok, ya, minta sehat alafiat kok, minta panjang umur kok. Anu kecil Nabi, Aisyah, doa yang paling bagus engkau baca adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi ibu tidak usah macam-macam minta ya. Selamat dunia, selamat akhirat pun dia tulis. Oh nak kayu tu lah masuk selamat dunia tu. Nyo selamat dunia tapi nyo miskin tak kagak tu nak kayu namanya. Ndak selamat namanya. Ya, yang selamat itu lah masuk banyak ratunya, cukup, ndak berkekurangan, itu kan selamat di dunia. Kalau ada orang selamat di dunia tapi nyo berkekurangan taruh, itu ndak selamat namanya. Ya. Jadi selamat di dunia, selamat di akhirat. Ndak masuk neraka. Itu yang diminta kecik Nabi ka Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ya Pak Ibu, ringkas sebenarnya pinta gitu. Nah, dalam ayat pun kecik Allah, orang-orang yang berdoa, ya Allah ya Tuhan kami benar-benar telah beriman. Kami beriman kepada ajaran Allah dan Rasul. Faghfir lana dzunubana, ampunkan dosa-dosa kami. Faqina azabannar. Ya, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Itu termasuk orang yang mencari yang lebih baik daripada kehidupan dunia, yaitu kehidupan akhirat. Ada lagi yang lain Ibu. Sianya as-sabirin, orang-orang yang sabar. Kalau mau tanya ibu sabar nak? Harus sabar. Rasakan kesabaran itu. Karena gunanya awak sabar. Awakku diperintahkan sabar karena Allah katakan Allah hanya bersama dengan orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar. Dan Allah perintahkan kita menguatkan kesabaran. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Surah Ali Imran ayat 200. Apa nak kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah kamu dan kuatkan kesabaranmu dan bersiap siagalah dan bertakwalah kepada Allah. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang beruntung. Nah, tengok, sabar tapi kuatkan kesabaran. Ya, bersiap siaga menangkis musuh-musuh kita. Harus siap selalu ibu. Apa-apa. Ya. Kemudian jangan lupa bertakwalah kepada Allah. Takwa itu puncak. Ya. Takwa itu puncak. Nah, mudah-mudahan kita dapat kemenangan. Manang. Kalau dalam orang beraniaga, manang itu artinya untuang. Mudah-mudahan kita beruntung, mudah-mudahan kita menang. Ya, lawan untung tuh rugi Bapak Ibu. Ya, dalam Al-Quran beruntung atau kemenang itu disebut dengan kalimat muflihun, orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung. Ya, kalau orang yang rugi disebut istilahnya dengan al-khasirun, orang-orang yang rugi. Ya, karena gurunya labo untuang. Ya, rugi untuang dibicarakan oleh Al-Quran. Sabo duit kita kok sama dengan orang yang beraniaga mencari untuang. Ya, kalau ada orang yang ingin duitnya kok rugi, itu terlalu bodoh orangnya. Ya, orang yang bijaksana adalah orang yang ingin duitnya kok beruntuang di dunia, beruntuang di akhirat, menang di dunia, menang di akhirat. Satu ayat Pak Ibu Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billah wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu peraniagaan? Nah, ditunjuknya niago ini Allah. Ditunjukkan galihnya ke awak. Maukah kamu aku tunjukkan suatu peraniagaan? Tapi peraniagaan kau untuangnya lain. Apalah untuangnya? Tunjikum min azabin alim. Peraniagaan yang untungnya
dapat menyelamatkan kamu dari azab Allah yang sangat pedih. Ya, jadi orang beruntung itu selamatnya Bapak Ibu. Ya, selamat dunia, selamat di akhirat. Tidak diazab, tidak mendapatkan azab. Apa nih agonya? Apa produknya? Produknya apa? Tu'minuna billah wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Produknya adalah beriman dengan Allah dan Rasul. Nah, itunya. Kalau ingin ada keuntungan beriman ke Allah, beriman ke Rasul, beriman ke Allah sembah, beriman ke Rasul, ikut sunnahnya. Itunya yang pertama. Yang kedua, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Hendaklah kamu berjuang di jalan Allah dengan harta dan dengan jiwamu. Awak Allah berjuang dengan harta, tentu Allah. Yang beda, ada yang banyak, ada yang seketik. Allah berjuang dengan jiwa, tentu Allah. Bedanya, ada yang sungguh-sungguh, ada yang kurang sungguh-sungguh, ada yang banyak, ada yang seketik. Ada yang memikirkan agamu banyak-banyak, siang malam mikirkan agamu. Ada lo yang pikir seketik, Pak Ibu. Berjuang, itu namanya. Berjuang di jalan Allah. Ya, awakku diminta berjuang di jalan Allah untuk kepentingan agama Allah. Akini ko Pak Ibu kita ko ya ada menghidupkan wirid, majlis taklim, wirid per bulan, ya IPHI umpamanya. Iko jihad, koko perjuangan, bukan sanang melo orang kemari ibu. Banyak sibuknya di luar, ya enggak? Galih ke diurui, rumah ke dijago, kain ke dicuci, anak cucu ke dikasuh, enak. Banyak urusan di rumah. Tidak bisa datang ke masjid, tidak bisa datang wirid, apalagi siang hari, ya enggak? Siang hari tidak dapat, malam ada sabe. Ya enggak? Kan begitu. Ikut perjuangan. Ditambahlah kita memikirkan bahwa musala bisa hidup, ya. Dihidupkan jamaah di sinan, dihidupkan anak-anak TPA, TPSA, biar anak-anak kita belajar. Sebab kalau kita nanti sudah tidak ada, mereka lah yang akan menggantikan kita. Ya, akhirnya kau tidak diajar anak-anak rawat mati, ini tidak kenal dengan saji, ini tidak kenal dengan surau. Akhirnya batu bakunci, bapakuan surau jadinya. Ya tidak? Bama ko pakuan surau, orang tak pernah datang mari, masuk kambiang mereka aja ni. Akan gawat tu kalau begitu Pak Ibu. Jadi awak harus waspada. Pikirkan juga ibu-ibu itu termasuk perjuangan. Siapa orang yang akan menggantikan awak nanti kalau awak lah meninggal. Kalau kini ko ada ibu-ibu apa-apa yang akan meramaikan masjid. Kalau ada nanti, adakah pengganti kita yang akan meramaikan masjid? Aku pikirkan kini. Ya, jadi yang pertama syaratnya ibu tamaswa, orang yang mencari ridha Allah itu adalah orang yang sabar. Ya, ada ulama yang membagi sabar tuh. Yang pertama sabar dalam taat kepada Allah. Membuat taat kok kalau tidak sabar tidak ketaluk Pak Ibu. Semayang itu bukan barek, tapi gadang godaannya. Puasa itu bukan barek, tapi gadang godaannya. Ya, apa bareknya semayang? Hampir rakaat zuhur, hampir rakaat asar, kan dah habis mana waktunya. Nah, tapi membuat itu paling sulit bagi orang yang tidak berminat melakukan. Maka dengan itu harus meminta sabar dan taat namanya. Aduh lo cek lagi, sabar dalam meninggalkan maksiat. Ada orang taatnya bukan main, tapi dia tidak bisa meninggalkan maksiat. Bacampurlah ketaatan dengan kemaksiatan. Ya, sanjo maghrib semayang pun saji. Sudah maghrib bampuk bajudi ke kadai. Ya tak? Kan ada betul itu, Bapak Ibu. Subuh semayang ke saji. Habis subuh main nomor togelnya, togel. Itu bercampur namanya. Ya, bisanya taat tapi tidak bisa meninggalkan maksiat.
Mintakan ke Allah sabar dalam melakukan taat, sabar dalam meninggalkan dosa dan maksiat. Kemudian yang ketiga, sabar dalam melakukan pengabdian kepada Allah dalam bentuk ibadah. Banyak orang tak sabar ibadah, Bapak Ibu. Ya. Ada kawan ngecek kambo, Ustaz, Allah memulai sembahyang malam 3 malam. Malam nekampik gagal. Bam kok gagal, balik bangun. Nah, apa beda malam pertama dengan malam kedua, malam ketiga? Dengan malam kampik tidak ada bedanya. Malamnya baik 7, jamnya baik 7 berjalan. Ya. Cuma syaitan tiba, Pak Ibu. Diambui-hambuinya lah talingo kita dek setan. Ya, anak kecilnya mangalo bangun lalu sela. Ya, sananglah lalu le di kusuk-kusuknya kepala awak, diambui-hambuinya talingo awak. Sehingga Nabi mengatakan, Pak Ibu, orang kalaulah ampirnya bangun, ndak jadi bangun, maka tu disungaikan talingo dek bili. Ya, itu istilahnya disungaikan, tahu disungaikan, dikencingi talingo dek bili. Nah, jadi awak kau banyak nangkane sungai bili. Jele, sehingga ndak mampu bangun untuk beribadah menghadap kepada Allah Taala. Cie, yang kedua, wasadiqin. Ya, termasuk orang yang sidik, orang yang benar. Awak kau di mana naknya ibu? Apa yang benar Ustaz? Bola benar punya Ustaz. Ya, dites dulu yo benar apa indah. Nah, yang pertama benar keyakinan kita. Kini kok kan terlalu banyak aliran sesat yang timbul. Ya, ada orang campur-campurkan ibadah Yahudi, ibadah Nasrani, ibadah Islam dicampurnya jadi satu. Ya nah. Dunia gini kelah tua. Dunia lah tua. Ndak pernah terjadi gini. Ya. Sembahyang dalam saji imamnya pakai pengawal. Ada pengawal kiri, ada pengawal kanan. Dunia kelah tua nendak-indak terjadi. Ya, nendak mungkin terjadi. Ya nah. Maka yang itu benar hanya keyakinan awak. Keyakinan yang benar itu apa buktinya? Mengikut Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, tidak menyimpang dari itu. Itulah keyakinan yang benar. Itulah akidah yang benar. Ya, sehingga Nabi katakan Pak Ibu, akan berpecah umatku menjadi 73 firqah. Kecek Nabi, semuanya masuk neraka kecuali satu. Sahabat itu ingin tahu nama mana satu terus lah. Siapa yang satu? Yang satu itu kecek Nabi Ahlussunnah wal Jamaah. Kau ikut sampai situnya Pak Ibu. Ndak lu ditunjukkan Nabi nama Ahlussunnah wal Jamaah. Kok ndak? Ya, Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, akhirnya kini kau siap tiok-tiok golongan, tiok-tiok kumpulan mengakuinya Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, datang satu kumpulan, kami Ahlussunnah wal Jamaah. Dibolu doa kami Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, bah menentukan Ahlussunnah wal Jamaah kembali kepada hadis Nabi. Apa nak kecek Nabi? Taraktu fikum amraini lan tadillu ma in tamasaktum bima. Kitab Allah wa sunnata rasuli. Kecek Nabi, aku tinggalkan untukmu 2 pusaka. Kamu tidak akan tersesat selama berpegang kepada 2 pusaka itu, yaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Artinya apa? Yang Ahlussunnah wal Jamaah itu orang yang memegang Al-Quran dan sunnah Nabi. Bukan mengikuti pemikiran yang konyol saja. Allah utaknya konyol ditulun dikuit. Sase orang deknya. Sase awalnya banyak lah timbul kini kok. Aliran sesat. Ya enggak? Bermunculan timbul. Ada yang ngaku jadi nabi, yang ngaku jadi rasul, yang ngaku bertemu dengan malaikat Jibril, yang ngaku menerima wahyu, macam-macam. Ya enggak? Padahal waktu ceramah disebut la nabiyya ba'da. Kan itu ceramah orang baca tu kan. La nabiyya ba'da. Apa artinya? Tidak ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad itu. Tapi gini kok banyak orang ngaku jadi nabi. Akan sase. Ya enggak? Itulah masalah yang timbul. Jadi batu kalah kita punya keyakinan, kita punya keimanan, kita punya akidah.
Ya. Kemudian yang akan kita betulkan apa? Yang kita jadikan ianya benar, termasuk amal wak pak ibu ibadah wak, berdoa yang benar, berzikir yang benar, salatlah yang benar. Bah benarnya kita lakukan amal ibadah berdasarkan ilmu, ilmu. Tidak bisa ditakut-takut dia agak-agak saja, tapi berdasarkan disiplin ilmu. Sadonya ada aturnya Pak Ibu. Dalam Quran ada ayat iza qumtum ila shalah, nang kecil Allah Taala ya ayyuhallazina amanu iza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq famsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Anak kecil Allah, wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu ingin berdiri melakukan salat, ya beruduk dulu. Baca ronyo yang pertama, basuh mukamu. Adi basuh orang muka tapi tidak tahu nama muka tu. Bahas bisa kita tahu nama yang muka dengan ilmu. Belajar awak. Sehingga dikatakan dek guru, yang dikatakan muka itu adalah mulai dari tapi telinga sebelah kanan sampai tapi telinga sebelah kiri. Ya. Dari jidat yang paling atas sampai dagu sampai tumbuh janggut dibundarkan, itu wajib terkena air uduk. Ya, kalau ada sesuatu yang menghalangi, maka harus kita buang seperti cat atau gatar. Kan dia jaga seperti itu, nak. Beko ada orang kau beruduk, basuh muka adip, basuh puncak hidung saja. Anda asal uduknya Pak Ibu, yang muka tu bukan puncak hidung semata-mata. Jale. Kemudian basuh tangan. Ya. Basuh tangan. Nama tangan yang dibasuh tu dari ketiak sampai ke ujung tangan, dari siku sampai ke ujung tangan, atau dari pergelang sampai ke ujung tangan, itu ada batasnya. Ya, dari ujung tangan sampai ke siku. Kalimatnya Pak Ibu, dari ujung tangan sampai ke siku. Ya dah, sampai siku. Labia boleh, tapi tidak diwajibkan untuk membasuhnya lebih daripada melewati siku. Nah, Iko bisa awak tahu dengan ilmu. Makanya Nabi anjurkan ke awak, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu mulai dari dalam buayan sampai kamu masuk ke liang lahat. Itu nak kecek Pak Haji tadi, Bapak Ketua tadi, ya enggak? Jangan bosan-bosan bu menuntut ilmu, walaupun awak lah pulang dari Makkah. Kan ya kan? Tidak boleh bosan-bosan untuk ilmu. Tuntut tanyakan. Awak disuruh bertanya. Ya, Allah nyuruh awak bertanya. Apa nak kata Allah? Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang yang tahu kalau kamu tidak tahu. Itu yang kedua. Yang ketiga, wal qanitin, termasuk orang yang taat. Jadilah orang taat. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Wal munfiqin, dan jadilah kita orang yang menafkahkan harta kita di jalan Allah Ta'ala. Mencari harta payah. Awak sayang cinta ke harta, tapi jangan sampai ceke. Tahu ceke? Walaupun awak sayang ke harta, walaupun payah mencarinya, tapi kalau untuk jalan Allah jangan sampai kikir. Ya, berikanlah harta untuk jalan Allah. Yang tadi itu berjihad dengan harta. Ya, bi amwalikum wa anfusikum, berjuang dengan harta dan berjuang dengan jiwa. Tuh Bapak Ibu. Nah, aku yang terakhir kita bawa pulang. Sebuah katu lebih kecil Pak Haji tadi sama balik. Apa yang terakhir? Termasuk orang yang baik, Allah catat sebagai orang yang baik. Wal mustaghfirina bil ashar, orang yang mengucapkan istighfar, minta ampun kepada Allah di waktu fajar. Bil ashar, waktu sahur. Sahur itu tepat waktunya adalah menjelang masuknya waktu subuh, yaitu di waktu fajar menyingsing. Nah, istighfar awak di situ ibu. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Luar biasa itu perintah Allah. Ya.
diampunkan Allah dosa-dosa dan diangkat darjat orang yang beristighfar di waktu sahur. Tapi awal-awal awak bangun, kalau waktu subuh masuk jam 5, setengah 5 bangunlah. Ya. Kemudian bersihkan diri, duduk di tempat salat, beristighfar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Ya. Tapi payah mencari orang yang bisa melakukan itu, Bapak Ibu. Bangun kau itu ya. Awak kadang-kadang bangun tidur, tak kaja-kaja menyarang kena yangi. Nak ambil kopi, kau sudah semayang. Ya nak. Akhirnya tinggal istighfar. Nah, bayi duang kompor bambi periwak jarang air. Bukannya istighfar. Itu melalaikan. Nah, jadi kalau ibadah awak yang tahu, amal awak yang tahu, kebaikan kita yang tahu. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, maka berdoalah kepada Allah. Apa doa? Yang pertama, ya Allah, berikan kepada kami kemampuan untuk melakukan ketaatan kepada Engkau. Yang kedua, berikan kepada kami kemauan untuk melakukan ibadah kepada Engkau. Yang ketiga, berikan kepada kami kesempatan waktu untuk melakukan ketaatan kepada Engkau. Ada orang yang banyak waktunya Pak Ibu, tapi kesempatan kemauannya tidak ada. Namun hatinya dah. Waktu banyak, ya. Bamanua mau tak kaya sampai jam 1 malam bisa, ya. Atau ada orang yang ada kemauan, amuah bananya ibadah. Tapi kesempatan tak ada, sibuk. Ya. Pagi dulu yang kilangan, sore di Morokiawai. Bila kau ibadah lah, habis jalan jari. Ya. Nah, itu. Kadang-kadang ada orang kesempatan dan ada kemampuan, tapi kemauan tak ada, malih. Ya tak? Makanya kita mintakan 3 faktor ke Allah. Berikan kesempatan, berikan kemauan, dan berikan kemampuan untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, dengan itu Allah berikan kepada kita kemampuan tersebut, lalu kita dapat menjalankan perintah Allah sesuai dengan konsep orang yang bertakwa kepada Allah. Jalih bu, ada pertanyaan? Biar sobat tanya, wiri kok nak? Oh, ada ya. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak, kita cukupkan demikian. Dador ya. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia, itulah yang kita bicarakan pada hari ini. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kita semua, memberikan kekuatan, kemampuan dan kesempatan untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sampai kepada akhir hayat kita. Ya. Sehingga duit kita ndak sia-sia, ndak terbuang-buang. Itu doaan ya. Ndak terbuang-buang Bapak Ibu ya. Jadi hidup yang penuh dengan berkah dan manfaat. Sebelum ambo tutup dengan doa, ambo tutup dulu dengan salam. Demikian bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat yang ambo sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.